Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Faujiah Pasaribu, NIM 2120014. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan atau membacakan hasil jawaban saya dalam soal UAS Bahasa Indonesia. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang A yaitu 3 upaya yang dilakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat tersebut. Ada 3 upaya dalam memahaminya, yaitu dimulai dari pembahasan kosakata, baik dari sudut makna dan bahasanya maupun dari sudut qiraat dan konteks struktur ayat. Yang kedua, munasabah ayat dan sebab turunnya. Yang ketiga, menggunakan riwayat-riwayat dari nabi, sahabat, tabi'in maupun dengan menggunakan pendapat mufassir. Ada 5 tanda baca dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu tanda titik, digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda petik, digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah. Yang ketiga, tanda seru, digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Yang keempat, tanda koma, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kelima, tanda kurung, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Fungsi kata maha dalam ayat tersebut yaitu untuk menyebutkan sesuatu yang berada pada tingkat paling tinggi, sebagaimana lazim digunakan untuk menyebutkan sifat-sifat Tuhan. Dalam ayat tersebut, penggunaan kata maha ada 3. Yang pertama yaitu maha mengetahui, maha lembut, dan maha bijaksana. Jadi sesungguhnya Allah itu maha di atas segala maha, artinya paling tinggi. Yang A yaitu uraikanlah yang kita rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap muslim di bumi Syam. Yang saya rasakan yaitu sedih, merasa iba, karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mereka, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5. Sesungguhnya bersama kesusahan terdapat kemudahan, dan semoga Allah senantiasa melindungi mereka. Dan yang saya akan lakukan yaitu hanya bisa mendoakan mereka. Wujud dari kepedulian sangat berarti adalah doa, karena kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak bisa menolong dengan uang atau harta, bantulah dengan doa. Ada 15 diksi. Diksi yang pertama itu blokade. Menurut KBBI adalah pengepungan. Yang kedua, dekap. Menurut KBBI adalah peluk atau rangkul. Yang ketiga, ganasnya. Menurut KBBI galak atau suka menyerang. Yang keempat yaitu kadar. Menurut KBBI adalah kuasa atau kekuatan. Yang kelima yaitu dermawan. Menurut KBBI adalah kebaikan hati atau kemurahan hati. Yang keenam yaitu kam. Menurut KBBI adalah tenda atau kemah. Yang ketujuh, konflik. Menurut KBBI adalah perselisihan dan pertentangan. Yang kedelapan, krisis. Menurut KBBI adalah keadaan yang berbahaya. Yang kesembilan, logistik. Menurut KBBI adalah pengadaan, perlengkapan atau penyediaan. Yang kesepuluh, meregang. Menurut KBBI adalah hampir mati atau sekarat.
Yang ke-11 yaitu pandemi. Menurut KBBI adalah wabah. Yang ke-12 yaitu tega. Menurut KBBI adalah tidak menaruh belas kasihan atau tidak merasa sayang. Yang ke-13 yaitu terkatung-katung. Menurut KBBI adalah terapung. Yang ke-14 tunaikan. Menurut KBBI adalah diserahkan segera. Yang ke-15 yaitu Zionis. Menurut KBBI adalah penganut atau kaum. Persoalan ketiga. Jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. 5 alasan kita. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. Ketiga, bahasa Indonesia memiliki 91.000 kosakata dan punya strategi gramatikal untuk menciptakan kosakata baru. Yang keempat, dengan bahasa Indonesia kita mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Yang kelima, dengan bahasa Indonesia bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan baik. Yang harus dilakukan dalam memelihara rasa bangga berbahasa Indonesia yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia. Yang kedua, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Yang keempat, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Yang kelima, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Persoalan yang keempat yaitu uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang akan saya bahas di sini ada 5 persiapan. Yang pertama, mental. Harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitarmu. Jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Yang kedua, mengenali diri. Kenali diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita. Ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan diri dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Yang keempat, mengontrol emosi. Harus bisa menguasai emosi agar tidak ada masalah ke depannya dalam dunia kerja. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Orang akan senang jika mendengarkan nasihat-nasihat mereka yang dapat merubah diri ke depannya. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang tak terhingga, dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Pembimbing Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulang sedikit catatan sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang bahasa Indonesia. Mungkin ada di antara kita
yang lupa bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berfungsi sebagai identitas nasional. Menjadi kebanggaan bangsa sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa yang majemuk, baik suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang penting, mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap Indonesia dan mencintai budaya asli Indonesia serta bahasa Indonesia khususnya. Demikianlah pidato singkat saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ibu serta teman-teman semua saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.